Selamat malam, Pak Hendra. Selamat malam, Bu. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Lagi sibuk apa, Pak, hari ini? Malam ini? Malam ini tinggal hasil akhir untuk membuat rapot. Sebentar lagi, baik Pak, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Yang mana coaching ini adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya dan menemukan langkah terbaik. Lalu sumber daya yang diperlukan. Apakah Bapak oke dan sudah siap? Siap, oke. Oke, baik. Selama sesi coaching ini saya akan mendukung dan mendengarkan Anda serta bertanya, Pak. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Anda. Apakah oke? Oke, siap. Oke, baik. Dari sesi coaching ini apa tujuan yang ingin Anda capai? Dan apa realistis? Tujuan yang saya capai sebenarnya itu suatu hal yang sangat realistis ya. Kita akan mencari cara, solusi dalam menghadapi siswa. Langkah yang terbaiknya seperti apa? Baik, mencari solusi terbaik siswa. Lalu apakah tujuan ini lebih spesifik yang dapat dicapai sesi coaching ini, Pak? Dan apa ukuran keberhasilannya? Lebih spesifiknya lagi, kita akan mencari cara atau metode bagaimana kita akan terjalin komunikasi yang baik antara guru dan siswa pada saat jam pelajaran mengajar. Baik, lalu untuk keberhasilannya tadi apa ya, Pak? Keberhasilannya itu kita bisa lihat nanti, kita bisa cek di kelas ya. Kalau di kelas itu siswa bisa jadi aktif, bisa lebih komunikasi dengan guru, itu tanda bahwa tujuan yang tadi sudah tercapai. Oke, jadi dilihat dari hasil dan lalu di kelasnya bagaimana perkembangannya. Jadi itu adalah tolak ukur ya, Pak ya? Ya, seperti itu. Oke, baik. Dari situasi saat ini bagaimana, Pak? Situasi saat ini alhamdulillah udah mulai ada sedikit kemajuan. Dari awal siswa kita yang awalnya vakum sudah mulai berani berkomunikasi dengan guru. Jadi suasana di kelas sudah mulai Kondusif hidup, ya? sudah mulai hidup, ada komunikasi dua arah antara siswa dan guru. Alhamdulillah ya, Pak ya. Harapan Bapak satu persatu mulai terwujud. Lalu apa penyebabnya, Pak? Dan apa hasil yang ingin dicapai? Lalu apa solusi, ada dampaknya? Penyebab yang pertama biasa ya, karena mungkin siswa kita kebanyakan siswa baru yang dari sekolah sebelumnya pindah ke sini gitu kan. Jadi yang mau dicapai siswa-siswa itu bisa berubah, bisa mengikuti cara-cara kita di kelas. Jadi sehingga nanti tujuan akhir kita tercapainya komunikasi dua arah antara guru dan siswa, dan suasana di kelas itu jadi lebih komunikatif. Oke, baik. Jadi dari kondisi saat ini sudah mulai berjalan, lalu solusi setelah dampaknya menjadi komunikatif. Lalu apa Anda pernah mengalami hal serupa ini sebelumnya, Pak? Dan apa Anda pernah melihat orang lain mencapai hal ini, Pak? Dan apa yang Anda bayangkan, Pak, saat melangkah menuju tujuan itu gimana, Pak? Karena siswa kita selalu baru ya, kita sering melihat hal-hal seperti ini. Kalau orang lain dari orang lain, kita bisa lihat kondisi yang juga terjadi pada teman-teman guru kita ya, hampir mengalami semua yang sama seperti ini. Langkah yang terbaik ya kita mulai
ajak siswa-siswi kita itu untuk berkomunikasi pelan-pelan. Maklum lah, namanya juga mereka baru pindah ke sekolah kita. Oke, baik. Jadi anak baru ya Pak, rata-rata masih jadi perlu Ya. adaptif gitu. Baik, jadi mari kita lihat satu persatu lagi langkah-langkah yang akan Anda ambil menuju tujuan Pak. Apakah Bapak oke? Lalu apakah Anda cukup termotivasi untuk menjalankan di skala 1 sampai 10? Berapa besar motivasi Anda? Oke, saya sangat termotivasi sekali untuk antara angka 1 dan 10 saya ambil angka 9 ya. Oke, dari angka 9 kenapa Pak? Kok bisa dari angka 9 nggak langsung 10? Karena kita kan manusia ya, nggak ada yang sempurna. Oke, Kalau baik. menurut saya 10 itu udah sempurna sekali. Oke, baik. Jadi tentu yang maha sempurna itu hanya Tuhan ya Pak ya. Lalu apa Pak yang Anda apa faktor-faktor yang berpengaruh Pak? Dan kunci-kunci sukses dari langkah-langkah ini? Lalu dan strategi yang akan Anda pakai agar berhasil? Faktor-faktor yang berpengaruh sebenarnya ada dari faktor siswa, faktor guru, faktor keadaan siswa, kondisi kelas, jadi faktor-faktornya. Terus tadi Strateginya ya untuk mencapai itu supaya berhasil bagaimana Pak? strateginya banyak ya. Yang terpenting yang awal pertama kali ya kita mulai menyiapkan sistem pembelajaran untuk siswa agar siswa lebih berkomunikatif. Bisa dimulai dari guru dulu yang memulai komunikasi tersebut. Nanti kita lihat bagaimana umpan balik dari siswa. Baik, jadi strateginya adalah dimulai dari Bapak Ibu guru ya Pak ya. Lalu bagaimana Pak caranya agar langkah ini dijalankan dengan fun atau happy seperti itu ya Pak. Jadi kan tentu kalau happy keadaannya harmonis kan senang ya Pak kita menjalankannya. Bagaimana tuh Pak? Ya harus mulai dari gurunya dulu. Gurunya juga harus happy dulu. Kalau gurunya sudah mulai happy, senang, baru bisa kita tularkan ke siswanya. Oke, Seperti baik. itu. Jadi dimulai dari Bapak Ibu guru terlebih dahulu dengan menjalankan secara happy, tentu anak-anak maka akan mengikuti ya Pak ya. Ya seperti itu. Baik. Lalu mengapa tujuan ini penting buat Anda dan apa manfaatnya akan diperoleh Pak? Tujuan ini penting sekali ya, karena tujuan ini nanti akan berpengaruh untuk jangka panjang ya. Karena kan kita kan ketemu siswa bukan hanya harinya. Siswa itu akan ketemu kita terus menerus sampai dia lulus, mungkin 3 tahun yang akan datang. Itu penting sekali ya. Terus habis itu apa tadi? Oh iya, lalu apa manfaat yang akan diperoleh tentunya itu Pak? Manfaatnya kalau kita bisa mencapai tujuan ini, terjadinya komunikasi 2 arah antara siswa dan guru, siswa bisa fokus dalam belajar, nanti manfaatnya siswa pertama dia akan senang di sekolah, kedua dia akan menikmati proses pembelajaran tersebut, ketiga nanti dia siswa-siswi kita bisa mencapai nilai maksimal yang kita harapkan sesuai dengan KKM. Oke, baik. Jadi siswa-siswanya keberhasilan yang jadi tolak ukur itu adalah jika siswa tersebut dapat mencapai nilai di atas KKM ya Pak ya. Lalu apa kepuasan yang Anda dapatkan saat tujuan sudah tercapai Pak? Gimana? Diulangi, maaf. Lalu apa kepuasan yang Anda dapatkan saat tujuan sudah tercapai tersebut Pak? Saya rasa bukan hanya saya aja yang senang ya, kita semua rekan-rekan guru kepala sekolah juga senang jika tujuan itu semua sudah tercapai. Ada suatu nilai tersendiri ya, gimana berarti tandanya kita sudah berhasil mendidik siswa kita. Oke, jadi sudah berhasil ya, tentu senang sekali ya Pak, dan itu pun adalah suatu keberhasilan seorang guru ya Pak ya.
Lalu apa Pak yang Anda suka dari tujuan ini? Tujuan ini nanti kita yang saya suka tuh karena dampaknya bukan hanya buat hari ini dan hari ini saja ya. Dampaknya nanti bisa dia pakai, bisa dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik, jadi dari pemaparan Bapak itu bukan hanya senang ya, tapi dapat dipakai di kehidupan sehari-hari. Lalu apa lagi Pak yang Anda rasakan dan apa yang terjadi ketika kedua suasana tersebut bergabung? Lalu apa yang Anda bayangkan tuh Pak? Nggak bisa dibayangkannya karena nilai kepuasan seseorang itu tidak terukur. Cukup mungkin hanya tersenyum saja. Baik, jadi tentu nggak bisa membayangkan lah ya. Jadi itu luar biasa yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata ya Pak, artinya ya. Lalu apakah Anda mengizinkan diri Anda untuk mencapainya Pak? Lalu apakah ada sesuatu di dalam diri Anda yang bertolak belakang atau melarangnya? Dan apa yang Anda harapkan ketika tujuan itu tercapai? Dari sisi saya tidak ada yang bertolak belakang, malah kita ingin itu tercapai semua tujuannya ya, karena ada sesuatu nilai yang dari batin itu yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata ya, dari keberhasilan seorang guru dalam mendidik siswa. Oke, jadi tentu kalau saya lihat dan saya dengar dari Bapak penyampaiannya, tentu seorang guru itu sangat senang dan tentu tidak bisa membayangkan ya jika keberhasilan itu sudah didapat dan berhasil mewujudkan dan menciptakan seorang siswa yang tentu menjadi kebanggaan ya Pak ya. Lalu apa Pak kesimpulan yang dapat Anda ambil dari sesi coaching ini dan apa action plan yang sudah kita buat tadi? Lalu selanjutnya apa setelah coaching itu semuanya berhasil? Dan tentu sebagian darinya adalah sebuah happy tadi ya Pak. Bagaimana tuh Pak? Kesimpulannya untuk mendapatkan komunikasi dua arah antara siswa dan guru itu suatu proses kerjasama, bukan hanya itu proses kerjasama antara siswa dan guru ya. Jadi di sini yang berperan itu guru dan siswa. Sebagai guru kita wajib ya harus merencanakan, mencari cara bagaimana agar satu bisa terjadi komunikasi dua arah antara siswa dan guru. Kedua nanti apa yang akan disampaikan oleh guru itu bisa diterima, ditangkap oleh siswa sehingga hasilnya nanti siswa-siswa kita tuh bisa lebih pintar, bisa kita lihat dari nanti hasil nilai tes mereka tuh bisa mencapai target KKM seperti itu. Baik, syukur-syukur kalau KKM-nya pencapaiannya di atas KKM ya Pak, itu sungguh suatu kebanggaan tersendiri ya Pak tentunya sebagai seorang guru ya. Yeah. Baik, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini Pak. Semoga harapan, tujuan dari awal hingga akhir dan tentu mencapai keberhasilan ini tentu dapat di maintenance dengan baik ya Pak ya, dari pencapaian ini dan komunikasi dua arah dari guru dan murid, lalu rekan-rekan guru dan juga warga sekolah ya Pak, tentunya mudah-mudahan dapat dijalankan di maintenance dan secara konsisten dengan baik. Terima kasih Pak Hendra atas waktu dan kesempatannya bisa coaching hari ini dan semoga bermanfaat Pak Hendra. Selamat sore Pak. Selamat sore, terima kasih.